Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait pemilihan formasi di P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, informasi ini resmi dari Sesditjen GTK Kemendikbudristek teman-teman, yaitu Ibu Prof. Nunuk Suryani, yang mana beliau membuat pengumuman di akun Instagram resminya. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah Instagram resmi milik Sesditjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunuk Suryani, yang mana beliau membuat postingan terbaru, yaitu pengumuman yang harus diketahui oleh para guru honorer. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Ini adalah pengumuman 40 menit yang lalu ya teman. Kita lihat di sini. Mohon maaf, berhubung ada penyesuaian data, pemilihan formasi pada 10 instansi berikut mengalami sedikit penundaan. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Timur, kemudian Kota Surabaya, yang ketiga Kabupaten Kuningan, yang keempat Kabupaten Cilacap, yang kelima Kabupaten Rembang, dan yang keenam Kota Tebing Tinggi, yang ketujuh Kabupaten Bandung, yang kedelapan Kabupaten Deli Serdang, yang sembilan Kabupaten Nias Utara, dan 10 Kota Tasikmalaya. Nah, jadi 10 instansi ini mengalami sedikit penundaan ya teman, penundaan untuk pemilihan formasi di P3K tahap yang kedua. Mohon perhatian, guru-guru dari 10 daerah tersebut dapat cek lagi di akun SSCSN-nya pada malam nanti ya, terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer di 10 instansi tersebut, teman-teman bisa mengecek akun SSCSN-nya mulai malam nanti, karena ini arahan dari Ibu Nunuk Suryani. Jadi seperti itu ya teman. Kemudian di sini juga ada notifikasi teman yang menyebutkan bahwa tidak bisa melamar ataupun tidak bisa memilih P3K di tahap yang kedua. Nah, contohnya seperti ini teman. Ini adalah salah satu akun pelamar yang mendapat notifikasi tidak bisa mendaftar seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021. P3K Guru tahap 1. Nah, jadi ini tidak lolos di tahap yang pertama. Masa sangga tahap 1 sudah berakhir. Anda belum dapat memilih formasi pada seleksi kompetensi tahap 2 karena formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat pendidikan Anda tidak tersedia. Nah, jadi berdasarkan notifikasi ini kemungkinan besar ijazah ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka ini sudah tidak ada yang linear ya teman, ataupun formasinya ini sudah terisi di tahap yang pertama. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi di tahap kedua, formasi yang linear dengan ijazah ataupun sertifikat pendidik ini sudah tidak ada lagi ataupun sudah tidak tersedia. Kemudian, untuk tata cara pemilihan formasi di P3K Guru tahap yang kedua, nantinya teman-teman tinggal pilih saja formasi dan juga jabatan yang akan dilamar. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, teman. Kemudian di sini ada peringatan ya, teman. Peringatan batas akhir pendaftaran instansi ini adalah 19 November 2021 jam 23.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Nah, jadi teman-teman harus mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal 19 November 2021 jam 23.59. Nah, di sini nantinya teman-teman tinggal pilih saja untuk jenis seleksi ini otomatis ya teman. Jenis seleksi P3K Guru dan juga tahap 2 ini juga otomatis. Dan untuk instansi ini juga otomatis ya teman. Instansi ini otomatis sesuai dengan daerah kewenangan di mana tempat teman-teman mengajar. Misalkan teman-teman mengajar di Kota Singkawang misalkan. Nah, otomatis ini akan tampil ataupun muncul Kota Singkawang. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk jenis formasi ini umum. Kemudian untuk pendidikan ini juga otomatis teman-teman. Pendidikan yang digunakan untuk mendaftar seleksi P3K ini adalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk sertifikasi jika tidak memiliki maka diklik tidak ada. Dan kemudian teman-teman diminta untuk memilih jabatan. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja jabatan apa saja yang sesuai dengan serdik ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, teman-teman tinggal pilih saja ingin melamar jabatan di mana. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk memilih lokasi formasi. Nah, jadi ini lokasi formasi ya teman.
lokasinya apakah memilih di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SD 2, SD 3, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Untuk lokasi formasi ini nantinya akan muncul ya teman, akan muncul lokasi formasi mana saja yang masih belum terpenuhi, dan lokasi tersebut ini semuanya linear dengan kualifikasi ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi teman-teman tinggal pilih saja untuk lokasi formasinya. Kemudian untuk jenis PT ini dalam negeri, dan tanggal ijazah, nama PT sesuai ijazah, nama prodi, ini otomatis akan terisi ya teman, otomatis akan terisi sesuai dengan data yang sudah diinputkan ataupun dimasukkan di data awal, yaitu ini menggunakan data awal ketika teman-teman ini mendaftar seleksi P3K. Jadi seperti itu. Jadi otomatis data-data tersimpan ya teman. Jadi nantinya akan otomatis muncul di P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Kemudian, setelah teman-teman melakukan pemilihan formasi dan jabatan, maka selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode, yaitu kode CAPTCHA yang tertera di akun masing-masing. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kodenya 90D4. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja. Kemudian, teman-teman akhiri pendaftaran tahap yang kedua. Jika sudah yakin, maka teman-teman bisa klik akhiri pendaftaran tahap yang kedua ini. Kemudian, jika teman-teman sudah melakukan klik akhiri proses pendaftaran, maka akan tampil seperti ini teman-teman di akun masing-masing, yaitu Anda sudah memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil memilih formasi di tahap yang kedua. Dan ini artinya teman-teman sudah tidak bisa merubah lagi formasi ataupun jabatan yang sudah dipilih. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja jadwal berikutnya, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, yang mana nantinya akan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021. Nah, jadi teman-teman sering-sering pantau saja akun masing-masing dan juga website p3kguru.kemendikbud.go.id. Kemudian untuk cetak kartu peserta seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, ini dijadwalkan tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021. Nah, jadi pada tanggal 2 nantinya, teman-teman sudah bisa mencetak kartu peserta ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2, yaitu dijadwalkan tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Nah, jadi sudah tinggal beberapa hari lagi ya teman untuk pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Jadi teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, terutama persiapan kesehatan dan juga materi. Dan selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi 2. Ini dijadwalkan tanggal 16 Desember 2021. Dan juga ada masa sangga ya teman, sama seperti di P3K tahap pertama. Ini masa sangga 2, masa pengajuan sangga, yang mana peserta yang tidak puas dengan hasil yang sudah diumumkan, maka peserta bisa melakukan sanggahan kepada panitia ataupun pihak Kemendikbud, yaitu dijadwalkan tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021. Kemudian jawab sanggah ataupun tanggapan sanggah. Nah, jadi ini akan dijawab ya teman oleh panitia apakah sanggahannya diterima atau ditolak. Ini dijadwalkan tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2021. Dan selanjutnya pengumuman pasca sangga masa sangga 2. Nah, jadi ini adalah pengumuman final ya teman. Pengumuman final pasca sangga, yaitu dijadwalkan tanggal 30 Desember 2021. Nah, jadi seperti itu ya teman tahapan untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.